54 orang untuk ngobrol semua sama Marsha kayaknya nggak mungkin ya. Nggak cukup 1,5 jam ya Mas ya. Iya, cuman kita lihat nih nanti siapa aja ini yang bisa. Oke, sambil nunggu Kak Frisly, aku bacakan peraturan dulu boleh ya Mas Billy ya? Boleh. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Indigo Talk Festival. Hari ini bintang tamu kita yaitu Kak Frisly. Kita akan berbicara dan bermain bersama Marsha. Perkenalkan, saya Kirana sebagai co-host di sini. Ada Mas Billy sebagai host utama. Hai Mas Billy. Halo. Apa kabar Mas? Kenyang. Kenyang ya. Udah mantep berarti malam ini ya Mas ya. Iya, benar. Oke, sebelum memulai acara, aku akan bacakan dulu peraturan selama acara hari ini ya teman-teman. Yang pertama, acara akan berlangsung selama 90 menit. Yang kedua, semua peserta akan di-mute untuk menghindari keributan selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merekam keseluruhan acara, namun diizinkan untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk di-upload ke Instagram Story. Yang keempat, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction hand atau bertanya via chat. Dan bagi peserta yang ingin menanggapi pernyataan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction thumb. Yang kelima, pertanyaan tidak mengandung unsur sara, politik, dan hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Yang keenam, moderator berhak meng-kick peserta apabila ada peserta yang tidak tertib setelah terlebih dahulu diberikan peringatan. Nah, teman-teman, sambil kita nunggu Kak Frisly, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Mas Billy ya. Iya. Nah, Boleh. Mas Billy boleh diceritain nggak nih gimana awal mula ketemu sama Kak Frisly? Jadi eh, waktu itu tahun berapa ya? Waktu itu aku mau bikin film judulnya Mereka yang Tak Terlihat. Jadi Oke. itu tentang anak indigo. Kemudian aku sebelumnya lagi aku lupa. Jadi dulu aku pernah bikin sebuah film judulnya Rumah Malaikat. Film judulnya Rumah Malaikat itu tentang anak-anak panti asuhan. Terus Ya, sepertinya jaringan Mas Billy agak bermasalah nih, teman-teman. Kita tunggu aja ya. Oh ya teman-teman, dan hari ini pun Kak Frisly akan bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman ya. Ya Mas Billy, jaringannya udah. sudah aman Mas? Oh, udah. Oke. Nanti kasih tahu aja ya. Jadi waktu itu aku bikin film Rumah Malaikat. Terus aku ternyata Frisly menjadi salah satu hantunya waktu itu di situ. Ah, oke. Jadi hantunya terus di antara para pemain tuh bilang, Om Billy itu kakak yang itu bisa lihat hantu loh gitu. Nah, yang mana itu Kak Frisly gitu. Ternyata ada salah satu pemain yang bisa lihat hantu, namanya si Frisly nih gitu. Ah, oke. Kemudian aku kenalan sama dia gitu, kenalan, terus udah gitu aku wawancarain dia buat konten aku, YouTube aku waktu itu. Dulu waktu awal-awal bikin YouTube, salah satu narasumbernya juga Frisly gitu. Selain Citra Prima ada Frisly. Terus aku bikin film Mereka yang Tak Terlihat. Film Mereka yang Tak Terlihat ini salah satu pemainnya tuh Frisly gitu. Salah satu pemainnya Frisly dan di situ aku mau wawancara Frisly dan dari cerita hidupnya Frisly, beberapa cerita dari pengalamannya dia aku masukin menjadi adegan, menjadi skenario gitu. Ah, Mungkin oke. Berarti teman-teman ada udah kisah tahu nyatanya nih. ya. Gitu. Udah deh, abis itu kita temenan, terus juga kita jalan-jalan ke Jepang bareng waktu itu, gitu. Halo semuanya. Hai, Udah datang Rizly. nih. Nah, kenalan juga sama kakak-kakak. Gimana Frisly, matanya udah sembuh belum? Alhamdulillah udah membaik banget Kak, tuh udah bisa ngedip-ngedip lah sekarang. Yeay. Gitu tadi aku cerita Frisly, gimana kita awal-awal dulu. Iya, Gitu. perjalanan aku sama Kak Billy berawal dari Indigo Talk. Itu aku masih kecil banget. Wow. Iya, iya, iya. Iya, iya. Terus mereka yang tak terlihat ya. Iya, Rumah Malaikat.
Semua malaikat, mereka yang tak terlihat gitu. Jadi seru banget deh pokoknya deh. Oke, jadi teman-teman buat yang nggak tahu atau belum pertama kali mengikuti Indigo Talk Festival, jadi Indigo Talk Festival adalah sebuah acara online di mana aku bersama dengan anak-anak Indigo berada di sini untuk memberikan pengetahuan ke teman-teman, pengalaman, cerita-cerita seputar dunia supranatural dan spiritual. Jadi buat teman-teman nanti yang mau bertanya, nanti aku akan kasih kesempatan waktunya juga. Siapin aja dari sekarang pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget kalian tanyakan ke Frisly. Karena pesertanya banyak, jadi mungkin satu orang satu pertanyaan kali ya. Takutnya yang lain nanti nggak kebagian kalau kebanyakan. Buat pertanyaan buat Frisly apa, pertanyaan buat Marcel juga apa. Ya, siapin ya. Jadi nanti kalau teman-teman terpilih bisa udah tahu pertanyaannya apa. Gitu. Oke, Frisly. Aku yang mau ditanya, aku yang deg-degan gitu ya. Biasanya kan ditanya-tanya sama Kak Billy doang, Kak. Kalau ini agak Iya, deg-degan nih. iya Sebelumnya nih. aku mau ngucapin salam kenal dulu buat teman-teman semuanya. Makasih yang udah join malam ini. Ya boleh dada-dada dulu. Tuh ada banyak banget. Ada 153 or 154 Frisly yang ikut. Wah, senang 154. sekali. Aku bisa Mm-mm. lihat satu-satu soalnya mukanya kotak-kotak kecil. Mm-mm. Oke. Nah, Frisly. Ya, Aduh, kita udah lama banget ya. Kita nggak bisa jalan-jalan ya. iya, Aduh, nggak kangen ketemu-ketemu. banget. Iya. Oke, Frisly. Jadi hari ini nanti kita akan ada 3 sesi. Nanti sesi yang pertama nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Frisly. Kemudian nanti Oke, sepertinya jaringan. Iya Mas, udah aman jaringannya? oke. Ya. Nah, jadi untuk sesi pertama nanti ngobrol-ngobrol sama Frisly. Aku sama Frisly sama peserta. Kemudian di akhir dari sesi pertama, Frisly akan bagi-bagi hadiah. Wah, apa tuh Frisly? Kamu bagi-bagi apa nih? Jadi aku bakalan bagi-bagi kaos dan Mm-mm. itu projectnya Marsha memang Mm-mm. XC by Marce. Jadi aku juga sebenarnya gak nyangka ternyata banyak juga orang yang minat sama baju ini karena sebenarnya tuh awalnya aku cuma mengiyakan Marsha aja Kak. Marsha ini bilang kayak sih aku ingin menggambar ini karena artinya ini. Nah, terus aku mikir gimana ya kalau misalnya aku bikin baju gambar kayak gitu kan biar aku nginget pesan dari Marsha. Mm-mm. Ternyata pas aku coba buat launching banyak banget yang minat. Jadi Mm-mm. aku nanti bakalan bagi-bagi kaos itu. Oke, jadi nanti setiap satu sesi Frisly akan membagikan kaos Marsha ya. Ya, Atau nanti kamu terserah tuh kamu mau ngasihkan pertanyaan atau gimana ya. Terserah. ya. Nah, kemudian nanti di sesi kedua kita akan ketemu sama Marsha di sesi kedua. Kemudian akhir dari sesi kedua bagi-bagi kaos lagi. Kemudian sesi ketiga kita akan bersama dengan Frisly lagi kembali sama Frisly. Akhir dari sesi ketiga bakal akan bagi-bagi kaos lagi gitu. Frisly, sekarang kamu sama siapa nih? Kamu nggak sendirian kan? Enggak. Di sini Oke. aku sama Fasya, adik aku yang bakalan bantu nanti ketika komunikasi sama Marsha. Soalnya kan aku takut Marsha ngomongnya tuh nggak terlalu jelas, jadi biar ada yang bantu buat jelasin itu Mm-mm, satu. mm-mm, Terus mm-mm. juga di sini tuh lagi ada yang berkunjung, Mami Honga. Wah, halo, Kemarin udah datang Mami Honga. Mami Onga jadi Mami pembicara. datang sama Mama. Iya, Mami datang lagi ketemu sama Mama. Terus kata Mami udah mulai belum Zoom-nya, Mami mau lihat. Mama kamu ada di situ kan? Salam ya tante. Mama di bawah, Kak. Oh di bawah ya 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 ya.
Oke. Nah, sekarang halo Fasya, halo. Nanti teman-teman kalau pengen lihat Fasya waktu masih kecil bisa nonton film Mereka yang Tak Terlihat ya. Iya. Aduh, ya ampun kangen banget. Aduh, oke. Teman-teman buat yang sebelum kita memulai sesi pertama, kita lihat dulu video berikut ini. Gimana kah? Di menit 1 aja, mulai dari menit awal aja. Dari paling awal aja. Ini waktu kita pergi ke Jepang. Kita ke kuil. Aku sih ngerasa takut. Tapi Menit pertama aja, mulai dari menit pertama aja, paling awal banget. Dari 0 ya Mas Billy ya? Logikaku lagi ini kali ya. Yes. Ada duduk sini. Siapa? Halo. Oh, halo Mbak. Bukan Mbak. Sati. Oh, Zaziki. Oh, oke. Halo. Banyak banget suara yang kita denger. Aku belum pernah lo ngeliat kamu ketakutan gitu. Iya kan? Separah itu. Aduh, sampai pil. Ya ampun. Gimana Sumpah, nih muka aku dunia separah perhantuan kalau Ya karena Ya. Putus-putus ya kayaknya. Oke. Iya nih Mas Nge-lag Billy, ya. maaf jaringannya tidak Oke. bersahabat. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Itu yang jelas itu kita aduh kok videoku mati ya. Oh ya, oke. Ya, itu waktu kita berkunjung ke Jepang bersama Frisly, kita pergi ke sebuah penginapan yang dimana di situ ada hantu anak kecilnya namanya Zatsuki Warashi. Dan itu pertama kalinya aku ketemu sama Marsha. Dan aku ketemu sama Marsha ya. Ya Frisly itu pertama kali ya, dan aku nervous banget, takut banget karena belum pernah ketemu ternyata, dan kita di situ emang sengaja digelap-gelapin gitu kan, biar si Zatsuki Warashinya itu keluar gitu, karena dia hanya keluar kalau saat malam hari, pada saat gelap-gelap gitu. Nah, Frisly, mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit awal ketemu sama Marsha itu gimana sih, Frisly? Mungkin teman-teman udah tahu, cuman buat yang belum tahu bisa kita ceritain. Oke, ngebahas tentang pertemanan aku sama Marsha. Sebenarnya aku ini dari kecil itu emang udah mampu untuk melihat mereka. Tapi waktu itu mungkin memang salah satu hantu yang benar-benar mencoba untuk interaksi langsung itu si Marsha. Tapi karena aku masih kecil, jadi aku itu manggil dia kakak. Di rumah lama, di bawah tangga itu ada tempat rak untuk menyimpan sepatu. Waktu itu aku inget banget Marsha duduk di sana. Dan ketika aku ngeliat, aku cuma manggil kakak gitu. Aku nunjuk dan dia bilang, kamu mau nggak jadi teman aku? Nah dari situ aku selalu main sama Marsha. Cuma kalau dulu ini, Marsha kan nggak seaktif sekarang ya kak. Billy juga pasti ngerasa perbedaan Marsha dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh Marsha lumayan agak susah untuk manggil Marsha atau interaksi sama Marsha. Kalau sekarang ini malah Marsha yang tertarik untuk, oh Fishy nggak apa-apa, aku masuk, aku mau memberi pesan ini ke orang lain, aku mau memberitahu ini, bla bla bla. Jadi proses bertemannya aku sama Marsha itu karena emang Marsha ini yang ngajarin aku untuk Fishy. Dari dulu kan dia manggilnya sebenarnya bukan Frisly, penyebutannya memang udah dari Cicis, terus Fishy. Dia tuh manggil kayak gitu karena dia bilang
kamu itu jangan pernah takut dan jangan ngomong seperti ini karena kami mampu mendengar ketika kamu ngomong di dalam hati. Di situ aku ngerasa, oh ternyata ini loh yang diajarin sama Marsha untuk aku nggak dianggap aneh sama orang-orang ketika aku bertemu dengan mereka. Aku coba untuk berkomunikasi, ternyata komunikasinya itu nggak kayak aku ngobrol sama teman-teman sekarang gitu. Dan akhirnya sekarang bisa bersahabat baik sama Marsha. Udah bukan sahabat lagi kayaknya. Wah, sekarang udah ada Marshanya ya? Udah ada sekitar situ kamu ya? Ini aku siapkan juga dari teman-teman syaker-syaker. Oh, wow. Oke, teman-teman. Jadi memang persahabatan Frisley sama Marsha ini unik banget. Karena melibatkan dua dunia, dua dimensi, persahabatan dua dimensi. Tapi teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa proses kamu menyebutnya apa nih, Frisley? Mediasi ya? Apa? Iya. Nah, jadi proses mediasi ini adalah proses yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja ya. Jadi buat teman-teman karena Frisley juga memiliki kemampuan indigo, memiliki kemampuan ini, jadi dia bisa melakukan proses mediasi ini. Dan mungkin Frisley bisa kasih tahu nggak ke teman-teman apakah gampang nggak sih untuk menjadi anak indigo itu? Aku pengen tahu nih. Oke, kalau nanya tentang gampang atau enggak jadi anak indigo, jujur secara pribadi dan sama kayak sebelum-sebelumnya aku selalu bilang jangan pernah memaksa untuk membuka mata batin. Kenapa? Karena kadang aku sebagai anak indigo pun aku malah kalau boleh ditanya kayak Frisley sebenarnya mau nggak sih jadi anak indigo? Mungkin aku lebih milih kasih jawaban enggak. Kenapa? Karena nggak semua makhluk itu bisa kita ajak interaksi dengan baik. Ada dari mereka yang coba untuk menyerang, ada dari mereka yang coba memang untuk mengarang cerita, membuat kita seolah-olah, oh iya ya, kayaknya aku perlu bantuin si ini deh. Ternyata memang dia itu jin yang manipulatif gitu. Yang ketiga, ada orang-orang yang memang tidak bisa menerima dengan kemampuan kita. Jadi kalau emang kalian dapatnya gift dari Tuhan, gak apa-apa, terima selagi itu positif, ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya memang kalian terlahir seperti ini, cuma dibikin untuk peka, merinding-merinding, udah gak apa-apa, kayak gitu aja. Gak enak tahu, tiba-tiba buka lemari, ada yang nongol, bangun tidur melek, ada yang nongol, kan gak seru. Buka Instagram, ada mantan. Kalau itu repot ya. Nah, oke, langsung kita buka aja nih ya. Buat siapa yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangan pada menggunakan raise hand ya. Silakan. Oke, ini ada dari Kak Airin. Aku coba untuk unmute ya. Halo Kak. Udah? Halo Kak Airin. Halo. Halo. Iya. Salam kenal. Iya, salam kenal. Ya, Airin mau nanya apa ke Kak Visi? Halo, Visi, imut keneh Kak Abdi. Abdi saha? Halo Iren, aku kenal banget dan masih. Ini novelnya sudah jadi, novelnya sudah ada. Terima kasih. Iya, jadi begini untuk kamu saya mau bertanya. Kan kamu berteman sama Marsha itu sedari kecil ya. Jadi apakah Marsha ini menyeleksi tidak teman-teman yang memang toksik untuk kamu? Karena kalau saya mah ya sebagai orang awam yang bukan indigo, bukan apa, saya juga punya banyak teman-teman toksik. Tapi nggak tahu kenapa juga saya suka mental aja. Nah, saya nggak tahu ada apa. Nah, itu kamu sebagai yang punya teman gaib yang memang setia sekali dari kecil gitu. Bahkan mas saya kadang, aduh iri banget gitu ya seorang Frisley, masya Allah, yang saya ngefans gitu ya. Terus udah kayak gitu teh memiliki teman yang setia walaupun gaib, terus juga banyak yang sayang gitu.
kadang saya mah aduh merasa siapa ya yang sayang sama saya gitu. Marsha tuh menyeleksi nggak sih teman-teman yang toksik itu? Terus kalau pertanyaan untuk Marsha, gimana sih pendapat Marsha tentang orang Sunda? Upamitia sama Marsha nyarios we bahasa Sunda sakedik. Hatur nuhun. Oke, untuk sesi pertama hanya untuk ke Frisly aja ya pertanyaannya. Nanti iya. untuk sesi berikutnya baru ke Marsha ya. Nanti kita buka pertanyaan untuk yang lain. Oke, silakan Frisly. Oke, dari pertanyaan Iren tadi, kamu nanya kan ya, berteman dengan Marsha yang sangat setia ini, kira-kira dia tuh nyeleksi nggak sih teman-teman aku di kehidupan nyata, di dimensi aku gitu ya. Sebenarnya Marsha itu bukan jin yang mengatur perjalanan hidup aku. Dia ini adalah teman kecilku yang sampai saat ini memang masih ada dan menemani Frisly. Tapi kalau dibilang seleksi, oh Fishy jangan temenan sama ini gitu, enggak. Sama sekali enggak. Karena memang awalnya di SMP tuh aku ingat banget Marsha tuh pernah ngasih tahu aku. Ketika aku berkenalan dengan orang, Marsha tuh ngomong, Fishy, orang itu tidak suka sama kamu. Orang itu berpikir seperti ini. Dan di situ aku marah sama Marsha. Aku bilang, Marsha izinin aku untuk punya kehidupan aku secara normal. Ketika aku ingin bercerita dengan kamu boleh ngedengerin aku, boleh kasih masukan ke aku. Tapi kalau misalnya enggak, biarin aku buat ngelewatin semua proses ini sebagaimana mestinya, ibaratnya kayak gitu. Dan di situ Marsha menerima. Jadi sampai saat ini Marsha tuh nggak pernah yang, ih jangan sama ini, jangan temenan sama itu, jangan deket sama ini gitu, udah nggak pernah. Cuma kalau akunya ujung-ujungnya bandel gitu ya dikasih tahu dan ujung-ujungnya aku nangis, paling Marsha ngomong syukurin. Karena dia kayaknya Marsha emang gimana ya Kak Billy ya? Kayaknya udah tahu semua cerita Frisly dari A sampai Z balik lagi ke A. Jadi kalau ditanya seleksi atau enggak sih. Marsha benar-benar cuma sebagai teman yang pendengar setia. Oke. Silakan, terima kasih ya, Kirin. Oke, pertanyaan apa buat yang berikutnya silakan. Selanjutnya ada dari Kak Aldo ya. Halo Kak Aldo. Bukan Kak Aldo, Bang. Kagak halo. Iya, ini di sini namanya Aldo. Siapa namanya, Kak? Aldo. Oke. Mau nanya, gua kan dikasih sesuatu dari guru. Apa bukan guru sih, teman gitu. Gue buka kamera ya. Apakah ini gue rencananya 2, buang sama tidak? Oke. Tunggu ya. Orangnya. Belum nyalain kamera nih Kak Aldo ya. Oke, udah. Ini mau dibuang apa gimana? Itu. Please, Kak. Gue gak mau. Oke. Oke. Ini dari Bang Aldo ya. Nah, kalau pertanyaannya dibuang atau tidak, sebenarnya tadi yang dikasih itu memang sesuatu yang ada isinya. Kebetulan sesuatu yang ada isinya ini emang agak bertolak belakang sama makhluk atau sosok yang ngejagain Bang Aldo. Jadi kalau ditanya lebih baik dibuang atau disimpan atau gimana, saran dari aku malah dilarung. Dilepas atau ditaruh di air yang mengalir. Jadi itu lebih baik daripada ditanam, dibakar atau apa. Oke, terima kasih. Kalau bisa pertanyaannya yang terkait sama Frisly ya. Bukan konsultasi ya Mas ya. Ya, oke silakan. Lanjut ya. Oke, ini aduh banyak banget yang antri nanya nih. Lalu ada selanjutnya dari Kak Ais Dwi. Aku coba untuk unmute ya. Halo Kak. Halo Frisly, Om Billy. Halo. Halo Kak. Aku mau tanya kan sebagai anak indigo dari waktu pertama kali Frisly lihat pasti kan banyak tuh yang serem-serem ya. Itu cara ngatasinnya pertama tuh kayak gimana saat pertama-tama loh yang aku tahu kan pertama Frisly lihat Marsha kan sebagai temen terus baru ketahuan abis itu kan pasti lihat hal yang lebih serem kan karena Marsha kan nggak serem gitu. Itu gimana cara Frisly ngatasinnya? Terima kasih. Oke, Kak Ais. Kalau ditanya cara aku ngatasinnya gimana, jujur
pertama kali aku sadar mereka itu beda dari kita dan mereka itu serem itu waktu SD. Karena aku lagi main petak umpet terus ngelihat kepala copot. Siapa gitu yang nggak jantungan ngelihat kepala copot di depan mata, matanya melek. Itu ada di vlognya Kak Billy. Kita ngebahas itu ya Kak ya. Iya. Nah, di saat itu yang bisa aku lakuin cuma lari, nangis, ngadu sama mama. Tapi lama-kelamaan ya mungkin karena Tuhan itu baik mempertemukan aku sama Marsha yang sangat amat berhasil untuk menenangkan. Jadi Marsha itu ngomong, Fishy, kami akan membentuk apapun yang ada di bayangan kamu. Jadi ketika aku lagi ngelihat mereka seserem apapun itu, aku tetap mempunyai bayangan, oh oke, kamu dengan bentuk kamu yang seperti itu, tapi kamu itu baik. Oh oke, sejahat apapun kamu tidak akan mungkin bisa menyentuh aku. Itu tuh aku tanemin terus di dalam hati aku tanemin terus walaupun aku gemeteran. Dan ternyata memang respon dari mereka itu, aku kaget. Mereka tuh dari yang serem gitu, dari yang matanya keluar lah, mukanya meleleh atau apa, mereka bisa perlahan mundur atau berubah jadi perempuan yang diem. Atau dari mereka yang ngotot ya, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa, kamu itu tidak mungkin bisa melawan saya. Sampai akhirnya dia mau bilang, saya mempunyai cerita tentang tempat ini. Jadi ternyata mereka itu sangat merespon energi apapun yang ada di tubuh kita, Kak. Dan apapun mindset yang kita tanemin di kepala. Itu. Jadi benar-benar membantu sekali. Oke, silakan. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mas Billy ya, terus kasih pertama ya. Boleh 2 lagi. Oh, boleh 2 lagi. Oke, selanjutnya dari Kak Vincentius. Silakan Kak Vincentius. Halo Visi. Halo Kakak Vincent, ya ampun. Halo Bang Billy. Halo. Selamat malam. Malam. Iya, kebetulan saya yang mungkin yang paling jauh ya di Papua. Di sini sudah sekitar jam 10. Sudah jam 10. Oke, pertanyaannya saja langsung untuk Visi. Kira-kira suka dukanya menjadi anak indigo tuh apa? Suka dukanya menjadi anak indigo tuh apa? Kemudian jin atau hantu yang paling serem yang sering ditemuin apa? Itu aja. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya kalau ditanya suka dukanya itu apa? Sebenarnya anak indigo ini kan menurut aku bukan profesi. Bukan kayak aku kerja sebagai guru atau apa gitu ya. Jadi paling kalau ditanya dukanya apa, banyak gangguan dari mereka yang kadang itu ngefek ke hari-hari aku, ke mood aku, bahkan ke suatu kegiatan aku gitu kali ya dukanya. Tapi kalau sukanya apa, udah pasti sukanya itu ketika aku mampu ngebantu orang-orang yang ada di sekitarku gitu. Nah kalau ditanya tentang makhluk apa yang serem yang sering aku temuin, pocong. Aku paling benci sama dia dan dia sering muncul kebetulan. Jadi aku benci banget tuh. Paling serem, paling sering muncul. Seenggaknya nggak lebih dari bayang-bayang mantan lah ya Kak Billy ya. Lah ya. Ntar aku pengen WhatsApp Frisly ya tentang hal ini. Oke. Yuk, selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya ada Kak Ivora Indah. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Mau nanya Kak Visi, apa kalau misalnya kan katanya Marsha bisa berwujud baik, bisa kalau lagi dia marah juga bisa serem. Itu ngatasinnya gimana Kak kalau misalnya dia lagi marah atau ngambek? Oke. Makasih Kak. Makasih. Sama-sama Kak Ivora. Seneng banget deh pakai baju Marsha ya itu. Ada shaker-shaker juga. Aduh gemes banget. Kalau ditanya, jadi Marsha itu bentuk seramnya itu ketika dia menunjukkan sosok anak kecil bule yang setengah mukanya ketutupan poni dan rambut dia dengan penuh darah dan luka-luka. Terus dia tuh suka yang tiba-tiba nyamperin, udah tuh bau matanya hitam. Itu tuh dia kalau udah lagi ngambek atau marah. Tapi
untungnya sampai saat ini bisa dihitung jari lah ya Marsha kayak gitu ke aku. Karena dia tahu seserem apapun dia, aku tahu itu Marsha, jadi nggak akan berhasil nakutin Frisly. Cuma kalau nakutin orang lain atau anak kecil itu sering. Dan balik lagi karena Marsha usil. Jadi Marsha itu emang orangnya yang ketika dia tahu nih, oh kakak ini kurang baik, dan dia ngerasa dia dekat sama Kak Billy misalnya. Nah yang nggak baik sama Kak Billy itu disamperin sama Marsha dengan sosok Marsha yang serem, biar bikin kapok. Padahal mungkin orang juga nggak sadar itu siapa gitu kalau didatengin Billy sama hantu anak kecil yang seserem dia, ya kan Marsha? Tuh iya, iya aja dia. Masih belum serem sekarang, nggak marah dia. Jangan. Oke, terima kasih. Boleh satu lagi nih kita kasih nih sebelum kita masuk ke yang kedua. Mana nih? Gimana Kirana, udah ada? Ya, silakan. Gak kedengeran, Mahadita. Bagaimana cara awal kakak menerima dan berdamai dengan gift yang kakak berikan? Ya. Seperti itu. Mahadita kayaknya aku nggak asing nih sama muka. Ya waktu itu. Siap. Saya aku hafal sedikit banyaknya dari teman-teman yang kotak-kotak ini. Nah kalau ditanya bagaimana aku menerima dan berdamai, sebenarnya lumayan panjang sih, karena satu, aku tuh nggak gampang cerita anaknya. Yang kedua, dulu tuh waktu aku cerita sama mama tuh kayak enggak, jadi aku milih buat udahlah pendem lagi gitu. Lama kelamaan aku sadar kalau aku nggak perlu buat ngasih tahu semua orang kalau halo aku Frisly, aku Indigo loh, itu tuh nggak perlu. Karena selagi aku bisa membantu orang lain tanpa orang lain itu tahu, ya kenapa enggak gitu. Jadi yang membuat aku bisa berdamai dan menerima ini, ya karena aku happy ngelihat aku bisa ngebantuin si A, si B. Terus juga aku bisa mindah-mindahin hantu kan. Happy aja gitu. Jadi aku koleksi hantu gitu yang lucu-lucu di rumah. Bisa. Gitu ya, Mahadita udah kejawab? Oke, terima kasih Mahadita. Oke tuh aku nggak mau deh, pokoknya aku dari dulu tuh nggak mau deh kalau ke rumah Frisly, ogah. Udah takut pulangnya dapat oleh-oleh ya Kak ya? Iya, karena ngumpul semua di situ. Aduh, mendingan kita ketemu di luar aja deh kalau mau ketemu. Oke, kita udah habis untuk sesi pertama. Nah, sekarang kita akan mengundi siapa yang akan mendapatkan kaos Marsha Special Edition. Nah, Frisly mau gimana nih? Aku tuh mau tanya, jadi ini kayaknya cepet-cepetan ngetik ya Kak ya? Oh, nanti gini, kamu akan kasih pertanyaan, kemudian nanti kita punya roulette, kita nanti akan undi siapa yang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk menjawab gitu. Kalau cepet-cepetan nanti langsung semua nih. Gimana Kirana? Boleh? Kirana? Oke. Kirana, halo. Kirananya nggak ada. Oh sorry, aku ternyata ke-unmute. Roletnya udah siap nih Mas. Silakan Teh Rani boleh diputar roletnya. Yes. Kita putar dulu roletnya ya. Jeng jeng. Kenapa belum? Halo. Kayaknya ada bermasalah dengan jaringan Oke. Mas. Nah, iya ini dia. Silakan diputar dulu. Ya. Oh, proses memutarnya nggak kelihatan. Ya kedengeran ya Mas ya. Kita langsung Melek ya. Yaudah. Kania. Kebetulan atas nama Kania Hayurunisa nggak join nih Mas malam ini. Oke, berarti kita putar lagi. Oke. Kita putar lagi.
Oh, Kania Hairunisa ternyata join, Mas. Nama akunnya lain nih. Oh, Gimana? oke. Boleh, Mas ya? Ya, oke. Berarti Kak Nia yang tadi. Oke, silakan disebutkan pertanyaannya, Frisly. Ada nggak orangnya? Ada nih, Mas. Oke. Halo, Kak. Oke, Ica, kamu Ya. akan diberikan pertanyaan ke Visi nih. Dari Visi. Silakan, Frisly. Halo Ica. Halo Kak. Kamu suka sama aku atau suka sama Marsha nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti bisa lah jawab ini. Nama aslinya Marsha yang baru-baru ini Marsha kasih tahu ke semua. Siapa? Marce. Oke. Wih, keren ya lah tahu. Nanti kasih tahu ya nomor telepon kali ya Kak Billy ya. Nanti dihubungi sama What Travel ya. Terima kasih Ica, selamat ya. Ya, sama-sama. Dapat kaos. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi kedua di mana Frisly akan mediasi. Frisly akan memanggil Marsha ya. Oke, aku juga deg-degan nih. Aduh, aku deg-degan. Marsha juga. Aku tuh takut. Jadi gini, Marsha tuh anaknya asal ceplos. Takutnya salah satu dari kalian langsung diceplosin nih nama ini, kakak ini. Hati-hati ya, gini-gini. Marsha tuh kan seneng, Kak. Ngusilin orang. Iya, iya. Lihat ya. Siap-siap deh, siap-siap. By the way, si Fasya nggak bisa nemenin, jadi aku ditemenin sama Rahel yang udah biasa ketemu Marsha. Ya, halo. Halo, Kak. Ini ya, kita pancing dulu ya guys, Marsyanya. Harus pakai syaker-syaker. Pancing. Sama ya, kalau nanti Marsha masuk, jangan sampai manggil Frisly. Saya nanti keluar. Ya, jadi nanti untuk menyadarkan kembali kita memanggil nanti dipanggil Frisly ya. Kita akan memanggil Frisly. Oke. Halo semuanya. Halo Marsha. Kakak kemana saja? Apa? Mana saja. Aku di rumah aja, nggak boleh kemana-mana lagi pandemi. Tapi aku bisa kemana-mana. Marsha jangan ke sini, pokoknya nggak boleh. Aku nggak berani. Jangan ya. Ya. Marsha, di sini ada teman-teman nih yang pengen banget bicara sama kamu, boleh ya? Ya. Siapa? Boleh, oke. Untuk yang pertama, silakan. Oke, ada dari Kak Uki Rayinda. Halo Kak Uki. Halo. Halo Marsha. Halo. 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 Hai kakak. Hai Marsha, apa kabar? Apa kabar? Dengar nggak? Ya. Ini aku Kak Uki atau biasa dipanggil Kak Rai dulu yang di Semarang itu, yang apa namanya? Yang waktu sama Kak Billy itu juga. Ini aku punya kaosnya Marsha juga nih. Nih, sama ini. Yang stikernya aku tempel di sini di bingkai. Dankjewel, kakak. Seneng banget ini pakai kaosnya. Apa? Dankjewel. Terima kasih, Kak. Lucu banget. Oh iya, sama-sama. Oh ini. Cuman enggak mau tanya apa-apa sih, cuman ini aja mau say halo sama Marsha. Oke. Tapi kakak tahu di rumah kakak memang ada laki-laki, kakak tahu? Nggak tahu. jangan bilang. Di mananya dia? Kepala sering pusing di sebelah kiri, Marsha. Kadang kalau sholat gitu sering lupa bacaan sama rakaatnya juga kadang sering lupa. Karena terlalu banyak pikiran.
Terlalu banyak pikiran, Kak, kata Marsha. Iya. Iya. Jangan ngomong ya pikirannya apa. Oke. Udah ya, Uki ya. Senang banget. Ya, terima kasih Kak Billy. Oke. Terima kasih Marsha. Halo, dadah Marsha. Yo, selanjutnya. Selanjutnya ada dari Kak Farah. Halo Kak Farah. Hai kakak. Hai Marsha. Hai, kenalin nama aku Farah. Mau tanya nih Marsha, kenapa kamu awalnya nggak suka sama Caitlyn, teman kamu yang sekarang? Kenapa tidak suka sama Caitlyn? Awalnya ya. Karena Caitlyn mau dekat-dekat sama Fishy. Dia coba dekat-dekat terus, samping-samping terus. Aku jadinya Caitlyn aku tendang saja. Itu. Tapi sekarang sudah jadi ya. Aku deg-degan loh bicara sama kamu. Tidak apa, karena aku sudah bisa bunyi-bunyi lagi jantungnya. Kasih waktunya Marsha. Terima kasih. Salam kenal ya. Oke, selanjutnya ada dari Kanisa Reski. Halo Kanisa. Hai Kak. Halo. Halo Marsha. Hai kakak. Marsha mau nanya. Gimana nanti kalau misalnya waktunya Marsha untuk pisah sama Fishy gimana? Marsha gimana? Apa sih maksudnya? Perasaannya. Ya. Sama Fishy nanti. Tidak akan pisah. Aku akan bersama Fishy sampai Fishy tidak mau pisah-pisah. Benar-benar kamu. Kenapa kakak ketawa-ketawa senang sekali seperti syaka-syaka? Dia senang lihat Marsha. Ya. Tidak akan pisah Kak, kata Marsha. Ya semoga nggak akan pisah ya. Ya. Temenin Fishy terus ya, dijagain. Ya kakak. Dadah. Dadah. Terima kasih Kanisa. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya Mas Billy ya, ada dari sebentar ya. Ada dari Kak Siti Fatuha. Aku coba untuk unmute ya. Halo Kak Siti. Halo. Halo Marsha. Itu kakak pegang handphone, hati-hati jatuh. Kakak pegang handphonenya hati-hati jatuh, katanya Marsha. Iya. Oke. Marsha, aku mau nanya dong. Mau tanya apa, Marsha, Kak? kan 3 hari yang lalu, aku kan tidur siang jam 3. Pas aku tidur kayak direp-repin gitu, kayak ada anak kecil ngelangkahin aku, terus hilang di lemari. Ya, karena ada pintu dimensi di dapur kakak. Ada pintu dimensi di dapur kakak, katanya Kak. Ya, jadi dari mana saja bisa datang. Kalau kakak sedang lelah, semua bisa datang ke sana. Oh, oke. Tapi gambarnya kayak gini nggak? Wujudnya anak kecil itu.
Lucu banget gambarnya. Lebih seram. Lebih seram katanya Kak. Lebih seram. Tapi itu beneran ada ya, Marsha? Beneran ada ya Marsha? Ya, memang ada di rumah kakak. Memang ada di rumah kakak katanya Kak. Oke. Terima kasih, Marsha. Terima kasih. Bye. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya ada dari Kak Hendrik Kustanto. Bukan tahu dia pegang aku pegang handphone, Mbak. Halo Kak Hendrik. Aku jatuh. Di dapur. Halo. Halo Kak, ya. Ya. Halo Marsha. Mau nanya nih, kalau Marsha sebelum apa ya? Kan katanya jin itu bisa menyerupai ya. Nah, sebelum Marsha jadi jin yang ngikutin Marsha, sebelumnya Marsha ngapain aja? Mas, suaranya kurang ini ya Kak. Ya, Kak Hendrik suaranya putus-putus, maaf. Oh, putus-putus ya? Halo? Halo? Ya, Kak bisa diulang lagi pertanyaannya? Iya, mau nanya nih, kalau Marsha itu sebelum jadi Marsha ngapain ya? Kan katanya jin bisa menyerupai Marsha ya. Kami bisa memilih. Jadi dari dulu saya dari kecil terus jadi Marsha, tapi dulu bukan sama Fishy. Oh. Iya. Bukan sama Fishy, lalu ngumpat dan ketemu Fishy. Jadi seperti ini. Dulu tidak seperti ini. Dari dulu udah ada Kak katanya Marsha-nya sebelum sama Fishy. Iya. Memang sudah jadi Marsha. Memang sudah jadi Marsha katanya. Tapi bukan namanya, bukan Marsha. Karena dulu Fishy tidak bisa sebut nama. Iya, terima kasih Mas ya. Terima kasih Kak Hendrik. Lanjut lagi nih Mas Billy. Ya, lanjut Mas. Kenapa orang-orang takut dengan aku? Nggak takut kok Marsha. Nggak takut. Cuman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada dari Kak Uli Rus. Halo Kak. Halo? Ya, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran, oke. Halo Marsha. Hai kakak, aku sering datang main ke rumah kakak. Iya. Wah. Ya udah makasih ya udah main-main ke rumah aku ya. Nanti main lagi ya. Ya, nanti main lagi ya. Oke, aku mau nanya nih. Nanti kalau misalkan Fishy menikah, punya anak, nanti Marsha bakalan gimana? Sama anaknya mainkah atau gimana nanti? Kalau Fishy bolehkan main, aku main. Tapi kalau tidak boleh, aku tidak main. Aku diam saja. Daripada diomelin ya? Ya. Fishy marah kalau aku bandel. Selalu bilang, Marsha, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan menurut Marsha, Fishy itu paling nyebelin ngapain? Kalau lagi gimana? Kalau ambil hantu anak kecil. Cemburu ya Marsha ya. Cemburu ya. Ya udah deh gitu aja. Marsha, makasih ya. Terima kasih Kak Uli. Oke, boleh satu lagi deh. Ya, satu silakan. lagi ya, ada dari Kak Firman Lesmana Putra. Oke, halo Kak Firman. Halo Marsha. Hai kakak. Jadi aku mau nanya, ini kan aku punya teman juga satu, dia juga punya satu teman anak kecil juga yang temanin dia dari kecil gitu kan. Nah,
dia mau nanya gitu, soalnya sebelumnya dia pernah ngasih tahu ke teman aku ini kalau dia itu pernah ketemu Marsha gitu. Namanya Lily. Kamu kenal nggak sama yang namanya Lily, Marsha? Aku kenal Lily itu monyetnya Fishy. Waduh, maunya. Aku suka bermain dengan hantu lain, tapi bukan anak kecil. Aku tidak suka dengan anak kecil. Oh, iya. Bukan aku, karena banyak yang tiba-tiba masuk bilang dia Marsha, tapi bukan Marsha. Aku tidak mau masuk ke badan lain. Iya, dia kemarin sempat cerita ke aku gitu sih. Dibilang dia sempat ketemu Marsha gitu kan. Terus dia ngakunya ketemu Marsha gitu. Terus wujudnya dalam bentuk anak kecil keturunan Belanda juga sih katanya gitu. Cuman dia lahirnya di Indonesia, cuman dia papanya orang Belanda gitu loh. Itu sih. Mungkin bukan aku, tapi ada jin yang menyerupai ya. Mungkin bukan Marsha, Pak. Ada jin yang menyerupai Marsha. Tapi aku cantik. Iya, Marsha cantik. Ya udah gitu aja sih yang mau saya tanyain. Terima kasih. Terima kasih Kak Firman. Kirana, aku mau request nih. Aku pengen tahu dong di sini ada yang masih SD gak yang ada di sini yang ikutan acara ini, coba. Oke, kalau yang masih SD boleh klik di chat box nih teman-teman. Yang masih SD, ya ini spesial nih, yang masih SD nih. Siapa? Ada Kak Cherry Official nih, Mas Billy. Yuk dibukain. Oke, halo Kak Cherry. Halo. Hai Kakak. Mana sih? Oke, halo Cherry. Halo. Cherry, aku mau nanya dong. Cherry. Ya. Cherry, kenapa suka sama Marsha? Karena Marsha imut, lucu, dan aku suka manis juga sama Marsha. Kamu umur berapa? 12. 12. Oke, kamu boleh ngobrol ya sama Marsha. Silakan. Marsha. Tapi kamu bukan Nippon. Marsha. Dia bukan Nippon. Hai. Bisa ke orang Jepang ya. Marsha lagi apa? Lagi duduk. Aku di depan. Apa ini? Di depan laptop. Marsha pernah ke rumah aku belum? Marsha sudah pernah main ke rumahnya Cherry belum? Belum. Aku jarang mau coba-coba datang kalau orang belum kenal. Aku takut kamu Nippon. Cherry mukanya mirip Nippon katanya. Jadi dia takut. Oke. Siapa Marsha? Nippon itu orang Jepang, Cherry. Oh. Oke, udah ya Cherry ya. Kirana boleh satu lagi dong buat yang masih SD dong, silakan. Boleh nih teman-teman yang SD, tolong yang kuliah jangan ngaku-ngaku SD ya nih ya kakak-kakak ya. Ya boleh yang masih SD nih, coba. Oke, ini ada dari Kak Aurel Azahra. Aku coba untuk unmute. Halo Kak Aurel. Hai Kak, aku baru lulus SD sebenarnya. Oh, nih boleh nggak nih Mas Billy nih? Boleh deh. Ya? Boleh. Silakan. Aku pernah main ke rumah dia. Ya, aku mau tanya, kamu waktu itu nulis, aku pernah ikut kakak pergi. Ya, aku pernah ikut dan lihat kamu duduk di tempat kerja ayah kamu. Wah. Marsha ikut ke kantor. Ya.
cuma mau ikut karena kamu main handphone terus dan lihat-lihat visi. Jadi aku datang. Iya, aku lihat-lihat IG-nya Frisly. Oke, Aurel ada yang mau ditanya gak? Oh my god. Udah keluar. Udah keluar. Maaf. Oke, nggak apa-apa ya Aurel ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sesi kedua kita tutup dulu karena waktunya sudah habis. Sekarang kita akan akhir dari sesi ini kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Silakan. Apa tuh, Kak? Apa tuh, Kak? Bagi-bagi hadiah kaos lagi, kaos. Wow. Mau dong, Kak. Oke, ya silakan diputar. Oke, diputar. Wah, gemes banget ya lihat Marsha ya. Ampun. Tapi aku takut. Tetap. Takut. Hendrikus Anto. Hendrik yang tadi nanya nih. Oh, udah ya? Tadi ada kesempatan dia ngobrol sama Marsha kalau nggak salah nih Mas Billy. Boleh tetap dapat t-shirtnya nggak nih? Oh, jangan deh. Kasih yang lain ya. Oke, kita putar lagi roletnya. Ini di layarnya ada ini nih. Boleh di ini nggak tuh? Nggak. Ini kalau ada coretan harus orang yang nyoretnya nih yang hapus kebetulan. Coba aku otak-atik dulu ya Mas ya. Oke. Sepertinya ada sedikit gangguan. Roulette. Teh Rani kebetulan kalau di layar kita hitam ngeblank ya Mas Billy ya. Oh, oke. Jadi ya udah kali ini visi aja deh yang pilih deh. Gimana ya? Atau aku aja deh, aku aja ya. Aku aja yang pilih ya. Jadi Frisly kasih tanya pertanyaan. Habis itu aku hitung sampai 3, nanti siapa yang duluan ya. Oke? Oke, silakan Frisly. Ini kebetulan bisa lagi nih Mas. Oh, bisa. Oh, ya udah, oke. Nih. Kita undi dulu. Yuk, silakan. Dika Islami. Silakan. Oke, halo Kak Anissa Dika. Halo Kak. Oke, Nisa Kak, selamat. Kamu belum. Pertanyaannya dulu. Oh, pertanyaan dulu ya, benar-benar. Pertanyaannya karena ini kan sebelumnya aku mau nanya, kamu udah nonton vlog aku sama Kak Billy belum? Belum. Oh, belum, jujur lagi. Kawan deh, soalnya pertanyaannya mau tentang vlog kita nih Kak Bill. Oh gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, aku coba tanyain ya, siapa tahu kamu benar. Di kelas berapa pertama kali aku ketemu sama makhluk yang kepalanya copot di depan mataku? 2 SD. Kenapa? 2 SD. Gimana Kak Bill? Gimana? Kita kasih atau enggak nih? Kasihan nih. Kasihan. Itu aku kan Axel ya, berarti itu kelas 2, kelas 3 sih. Tapi nggak apa-apa deh, kamu tetap dapat ya Anissa. Ya. Selamat Kak Anissa. Masih ada satu lagi ya berarti.
Masih ada satu lagi, nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 3. Sesi 3, tanya jawab dengan freeze. Oke, kita akan masuk sesi 3 nih teman-teman, tanya jawab lagi sama Kak Frisly ya Kak ya. Iya. Ya. Frisly, tadi kan ada yang nanya nih, Fris. Tes. Nanya, kalau kamu sudah nanti punya anak, Marsyanya gimana gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih. Selama ini setiap ada cowok yang suka sama kamu, ini pertanyaan iseng aku nih, gitu. Biasanya tanggapan Marsha gimana sih, Fris? Kalau ada yang deketin kamu? Oke. Aduh, aku tuh ini aku tahu deh, ini kalau sampai muncul di mana-mana. Tapi nggak apa-apa kalau nggak mau jawab. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Maksudnya aku pasti dibilang salting, karena kan Kakak tahu aku anaknya nggak bisa nahan ketawa. Pokoknya di talk manapun sama Kak Billy dari dulu tuh nggak bisa nahan ketawa. Kalau ditanya setiap ada cowok yang ngedeketin aku, Marsha gimana? Jadi Marsha ini kayak yang aku bilang kan, awalnya dia tuh, inget deh pokoknya di vlog Kak Billy, itu kita di kafe ya Kak. Berbicara tentang Marsha gimana ke cowok-cowok yang deket sama aku. Marsha itu gak pernah suka, bukan gak pernah suka sebenarnya, tapi dia gak tertarik untuk dekat sama cowok-cowok yang deket sama aku gitu. Malah lebih seringnya aku yang tiba-tiba nyuruh Marsha, coba dong kamu temenin dia pulang biar dia gak kenapa-napa bla 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 gitu kan. Nanti dia yang kayak aduh malas sekali gitu-gitu kan, dia ngeluh terus deh kalau sama aku. Cuma kalau ditanya respon Marsyanya gimana sekarang sih, Marsha tuh baik, dia selalu mengingatkan Fishy, kamu dibohongi gitu, tapi nanti aku yang kayak enggak Marsha, orang dia baik kok sama aku, tapi kalau aku lagi galau gitu kan aku curhat juga ke Marsha, nanti Marsha yang cuma ngomong syukurin gitu atau kayak apa. Nah pokoknya sejauh ini cowok selain adikku yang Marsha deket, Uncle Jordi. Tapi maksudnya aku bukan bilang aku deket sama Uncle Jordi ya. Maksudnya sejauh ini orang yang benar-benar disayang sama Marsha dan sedekat ini tuh Uncle Jordi. Jadi respon Marsha sejauh ini jahat sama cowok-cowok, bodo amat. Cowok yang dia perhatiin itu ya Lunglung sama Uncle Jordi. Oh gitu, ya. Ini kenapa semuanya asik? Oke, dukung. Aduh. Wah, Fisky tuh emang gitu, suka kalau dibilangin tuh bandel gitu. Bocor deh dari Kak Billy. Ya udah, oke, kita buka lagi pertanyaan, silakan. Yuk. Oke, selanjutnya ada dari Kak Rafika. Aku coba untuk unmute ya. Halo Kak Rafika. Halo Kak. Oke. Halo Rafika. Oke. Udah bisa. Udah ini. Halo. Hai Kak. Halo Rafika. Hai. Silakan, kamu mau nanya apa? Apa nih Rafika? Dia speechless kayaknya, nggak bisa ngomong. Iya, atau mungkin sepertinya gangguannya jaringannya agak bermasalah nih. Gimana Rafika? Ya Kak. Kedengaran nggak? Kedengeran. Ya. Rafika, silakan Rafika. Iya Kak.
Instastory-nya nanti Kenapa, Kak? aja. Enggak, ininya. Jelas gak? Rafika mau nanya apa, Rafika? Kayaknya Kak, koneksi. kalau ini kan kalau kita bayangin gimana? Bayangin mantan. Kalau kalau kita bayangin orang bukan orang, bayangin hantu yang kita takuti, makhluk itu yang dipikirkan kita kan, terus mana caranya biar kita berhenti mikirin yang kita takuti itu. Oke, aku ngerti. Oke, silakan Frisly. Maksudnya tuh kalau kita lagi takut tiba-tiba ngebayangin makhluk akan menyerupai apa yang kita bayangin kan, gimana biar dia nggak sesuai sama apa yang kita bayangin gitu. Simpelnya sih kalau kamu lagi takut jangan sampai ngebayangin yang serem-serem, apalagi sesuai dengan film-film horor. Karena kalau dibilang ngebayangin hantu kayak film horor, tujuan film horor itu emang nakutin kita, bener kan Kak Bil? Kalau kalian takut ya berarti berhasil. Nah, kalau misalnya hantu-hantu yang di film horor itu kan emang lebih ke yang mereka kontak secara fisik, kayak ngedorong dan lain-lain. Karena aslinya seserem apapun jin, dia nggak mungkin mampu untuk mencelakai manusia. Karena derajat kita itu jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Tuh, jadi setakut apapun, tetap diberani-beraniin aja. Nggak apa-apa walaupun gemetaran-gemetaran dikit gitu kan. Ada getaran-getaran cintanya gitu ya nggak Kabil? Bukan aku ya, kamu yang mulai lagi ya. Kak Andini Novita Sari ya, aku tahu. Berarti diam-diam gak ngerekam, nggak apa-apa juga sih. Gitu ya, jadi kalau takut mikirin yang bagus-bagus aja ya. Tuh. Gitu. Oke, silakan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Ardi Tristanto. Halo Kak Ardi. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo Kak Billy, halo Chef Frisly. Halo. Sebelumnya aku mau nanya nih Ceh, gimana sih rasanya Cece pada saat kayak syuting penelusuran gitu? Apakah misalkan ada yang ngikutin nggak pada saat selesai penelusuran, ngikutin Cece terus gitu atau gimana? Oke. Gimana perasaannya selama penelusuran? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Enggak. Kalau ditanya gimana rasanya, sebenarnya mungkin karena aku bisa dibilang anak indigo yang penakut. Kalau penelusuran bareng Kak Bil, tanya sama Kak Billy. Itu nggak berhenti tuh tangan Kak Billy jadi rebutan aku dan Kak Tasya. Dulu tuh kayak gitu. Kalau aku penelusuran bareng berdua sama Kak Billy, untuk maju tuh kita harus siapa duluan nih, kakak apa aku gitu. Tapi kalau tanya takutnya itu lebih ke arah mana, sebenarnya bukan takut sama hantunya, takut sama ular dan macam-macam binatang lainnya gitu ya Kak Bila, itu lebih serem daripada ketemu setan. Nah kalau ditanya kira-kira mereka tuh ada yang mau ikut nggak sih, 90% mereka mau ikut. Tapi kan balik lagi, aku kan nggak pernah mau diikutin ya. Jadi kalau misalnya ada yang positif yang memang bisa aku pindahkan dan memang butuh bantuan dari aku bakalan bawa mereka pulang, nanti aku pindahin. Tapi kalau misalnya mereka tiba-tiba ngikut terus nyelakain atau gimana-gimana, enggak. Karena biasanya setelah kita penelusuran pasti kita saling mastiin ya Kak, semuanya balik dengan keadaan aman dan nggak pernah ada yang ngikut. Yo, oke. Paham ya Ardi ya. Kalau diikutin kan Frisly takut ya. Kalau di stalkingin doang nggak apa-apa. Lanjut. Silakan. Lanjut, ada dari Kak Fitria Yohana Ambarita. Halo Kak Fitria. Halo. Halo Fitria. Halo. Aku mau nanya. Iya. Kan Vici tuh sama Masya kan udah dari kecil ya. Iya. Itu hal apa yang buat Vici sama Masya tuh suka berantem? Ini pertanyaan seru sih.
Sama satu lagi. Ayah? Apa? Sama satu lagi. Itu kan Masya kan paling nggak suka kalau Vici itu bawa hantu anak kecil ya. Itu cara Vici ngejelasin buat Masya biar mau bawa tuh gimana? Kalau ditanya penjelasannya nggak serumit ngejelasin kalau kita lagi berantem sama pacar sih, ya kan. Tapi kalau misalnya berantem sama Marsha itu lebih sering karena apa? Ya itu gara-gara kadang aku tuh usil. Jadi ketika aku habis ketemu orang, aku bakal ngomong, ih Marsha, ternyata dia ada yang ngikutin, ternyata di rumah dia ada ini, aku bawa pulang ya. Nanti Marsha kayak, Vici, bisa atau tidak kamu sama aku saja gitu. Nanti aku kayak, emang kenapa sih Marsha, dia kan anak kecil. Tidak mau Vici, atau kamu bawa saja, nanti malam dia akan hilang. Ternyata bener, tuh setan anak kecil ditendang sama Marsha ke rumah tetangga. Kan kasihan ya, jadi nanti aku pindahin lagi. Lebih sering berantem sama dia tuh ya itu gara-gara sama-sama usil. Marsha kadang suka ngumpetin barang-barang aku yang aku lagi butuh nih, misalnya bener-bener lagi ada deadline tugas, ada sesuatu yang aku harus cari gitu ya, misalnya handphone atau apa, itu tuh bisa diumpetin sama dia, nanti tiba-tiba nongol lagi aja. Jadi sering debat-debatnya tuh karena usilnya sih, usil Marsha dan usilnya aku juga. Oke, thank you Kak. Terima kasih. Sama sayang. Oke, silakan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Endang. Halo Kak Endang. Halo, selamat malam. Halo. Malam Vici. Malam Kakak. Penggemar yang paling tua. Jiwanya yang penting muda Mbak, nggak apa-apa. Vici mau nanya. Vici kan punya gift ya? Iya. Kok takut sama ondel-ondel kenapa? Ini aku boleh panggilnya tante atau kakak? Boleh tante. Tante Endang kalau mau nanya kenapa aku takut sama ondel-ondel, jadi aku punya pengalaman waktu itu tuh. Ondel-ondel kan kalau mau minta uang ke rumah orang, sebenarnya yang masuk itu yang si bawa apa sih itu Kak? Namanya kayak lidi gitu ya? Iya, yang bawa gitu kan. Nah, tiba-tiba waktu itu dia masuk, aku masih kecil tuh, aku inget banget pas aku ngeliat, ih gede banget ondel-ondel, kan aku masih kecil. Gede banget. Aku nggak tahu tuh di dalamnya ada orang. Ngumpetlah aku di belakang pintu. Ternyata si ondel-ondel itu ngintip. Jadi pas aku lagi nengok, mata dia juga ngintip. Jadi ada ketraumaan tersendiri. Sekarang tuh ngeliat ondel-ondel tuh kayak serem aja gitu. Kayak badannya gede, terus geraknya gitu-gitu doang gitu. Kayak lebih mendingan ngelihat hantu sih Tante. Kalau hantu kan masih bisa diajak ngobrol, ondel-ondel enggak. Gitu Sama sih. satu lagi pertanyaan. Boleh, Tante. Kenapa kok kadang Vici merasa insecure kemarin-kemarin? Kalau sekarang sih sudah berbunga-bunga. Ya kan, Bang Billy? Aduh. Salah satu saksi aku kalau insecure tuh bisa parah banget tuh Kak Billy. Karena sebenarnya Kak Billy itu udah bukan partner kerjaku doang, sutradaraku doang, tapi orang yang sangat amat aku kagumin jujur. Karena aku banyak banget dapat ilmu dan pelajaran dari Kak Billy. Aku sering banget sharing sama Kak Billy. Yang bikin aku insecure itu sebenarnya karena mungkin aku punya rasa trauma. Dulu tuh aku pernah dibully di SMP, aku dikata-katain, bahkan yang aku tuh nggak tahu salah aku di mana, tapi aku bisa dilemparin pakai gelas aqua, diteriakin, dikatain cewek nggak bener, cewek nggak baik, dan lain-lain. Jadi aku nggak pernah ngelihat ada value di diriku. Itu sih Tante. Cuma aku tuh kalau insecure emang jeleknya tuh ngurung diri di kamar, nangis-nangis. Atau ngadu ke Kak Billy. Tapi setelah 2 atau 3 hari kemudian ya Kak. Sekarang sih berbunga-bunga kan karena ketemu bareng sama Tante, sama adik-adik, kakak-kakak semuanya. Sama Bus ya? Bus apa Tante? Bus malam. Aduh, deg-degan deh ini, semuanya udah pada cengengesan. Seperti ada sesuatu ya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, silakan lanjut. Oke, selanjutnya ada dari Kak Queen Nazura. Halo Kak Quina. Hai. Oh. Halo. Halo.
Queen Azora, passwordnya. Halo, Prisly. Halo. Mau tanya dong, sikap atau sifat Marsha yang paling ngeselin atau gemesin gitu. Kalau sifat atau sikap Marsha yang paling gemesin itu dia suka tiba-tiba jam 2 atau jam 3 malam. Ada jam-jam tertentu di mana aku biasanya bangun dari tidur, terus aku duduk ngobrol berdua sama Marsha karena lampu udah mati. Kita ngobrol berdua. Cuma akhir-akhir ini tuh yang bikin aku makin tenang ya. Marsha tuh suka tiba-tiba pegang tangan aku dan ngomong, tidak apa Fishy, everything's gonna be okay. Karena mungkin dia juga tahu kali ya, kan kalau mereka mampu untuk membaca pikiran kita. Jadi dia tahu kalau pikiranku tuh lagi lumayan lumayan berat akhir-akhir ini. Jadi dia berusaha untuk nenangin dan ngeyakinin kalau Fishy tidak apa, everything's gonna be okay. Jadi itu kayak gemes aja gitu. Gitu. Oke. Wah, Queenanya kayaknya. Aku dapat tepuk tangan dari Kak Otto Hendry. Halo Kakak. Gimana Queena? Udah ya? Oke Queena. Terima kasih Queena. Terima kasih Kak Queena. Terima kasih. Oke, aku akan kasih kesempatan 2 lagi yang terakhir ya. 2 lagi. Oke, ada dari Kak Debbie. Silakan. Halo Kak Debbie. Halo Kak. Lah, aku ini mah nggak asing lagi ya. Visi. Hai Kak Debbie. Ini aku tuh lebih takut kalau ditanya sama orang-orang yang udah sering ketemu aku. Enggak kok, enggak. Enggak kayak yang itu. Halo Kak Billy semuanya. Halo. Iya. Visi, aku mau nanya. Ini kan kamu sering banget ketemu makhluk-makhluk seperti itu ya? Tuh bisa bedain mana Miske, Poci, atau Jin, atau lebih tinggi lagi tuh gimana gitu? Miske itu kan banyak juga ya, baju putih atau gimana, itu bisa bedainnya gimana gitu? Kalau bisa ngebedain dari mereka negatif atau tidak, atau dia itu setan ece-ece atau jin atau gimana, mungkin seiring berjalannya waktu sih Kak. Aku jadi bisa ngelihat perbedaan aura dari masing-masing makhluk itu emang beda banget. Karena kalau yang receh-receh gitu, ya kadang kalau ketemu aku malah dianya yang mundur gitu. Tapi kalau yang jin kuat malah yang ketika ketemu aku mereka antusias banget untuk cerita atau bahkan mengarang sebuah cerita buat disampaikan dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Nah itu bisa bedain dia bohong cerita sama benar adanya itu gimana tuh? Gak tahu ya Kak. Gara-gara seiring berjalannya waktu aja sih. Dulu mah aku nggak bisa ngebedain. Kan sama aja kayak pengalaman kan. Awalnya aku nggak bisa bedain tuh pacarku jujur atau enggak. Lama-lama aku tahu dia bohong. Aduh. Ya udah itu aja. Makasih. Sehat selalu buat Visi. Semangat buat keluarganya juga yang lagi dilanda masalah. I miss you. Terima kasih Debbie. Makasih Kak Billy. Silakan. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Mas Billy, ada dari Kak Daren. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo Frisly, halo Kak Billy. Halo. Aku mau tanya nih, kan Kak Frisly tuh sering sekarang udah bisa bedain ya yang mana yang energi jin yang positif dan mana juga jin yang negatif kan. Nah itu aku mau tahu dong Kak, prosesnya itu kayak gimana? Oke. Kalau ditanya prosesnya gimana, awalnya itu pasti berpengaruh banget sama jam tidurku. Jadi aku tuh kan sering cerita juga ya, aku tuh nggak bisa tidur di bawah jam 3 pagi. Udah pasti aku tidur selalu di atas jam 3 pagi. Nah, kenapa aku bisa tidur jam segitu? Karena aku malah ngabisin waktu aku untuk meladeni mereka-mereka. Jadi aku tuh coba untuk nanya sama kayak misalnya aku kuntilanak di pohon, aku tanya, kamu tuh ngapain sih? Kenapa suka tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngetawain orang? Emang tugas kamu tuh di sini apa? Gitu-gitu. Terus kalau ketemu sama makhluk yang menyerupai orang yang entah meninggal kecelakaan atau dibunuh, aku juga tanya, tujuan kamu tuh mengganggu si ini atau mengganggu orang itu kenapa? Jadi seiring berjalannya waktu, aku tuh ngerti
posisi-posisi mereka dan porsi aku untuk komunikasi sama mereka itu seperti apa gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Visi. Sama-sama Daren. Kirana, aku mau ada special request pertanyaan nih buat teman-teman. Jadi aku akan kasih pertanyaan ke teman-teman. Nanti yang bisa jawab boleh ngobrol ke Frisly ya. Pertanyaannya nanti siap-siap angkat ini ya, raise hand ya. Ini pertanyaan buat teman-teman. Waktu itu aku pernah jalan-jalan sama Frisly di salah satu Indigo Talk aku ya, Indigo Talk Travel. Kemudian tiba-tiba Frisly teriak-teriak setelah melihat sebuah buah. Sebuah buah. Nah, pertanyaannya teman-teman siap-siap nih. Di manakah tempat yang kita kunjungi saat itu? Yang Frisly teriak-teriak ngelihat buah. Ayo coba angkat tangan yang tahu jawabannya. Oke, kebetulan Mas Billy ini yang raise hand banyak banget nih bekas yang tadi. Kalau diganti sama emot tepuk tangan boleh ya Mas Billy ya? Boleh. Biar aku bisa bedain nih. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang bisa jawab, boleh klik reaction-nya yang tepuk tangan ya, biar aku bisa untuk unmute. Nama tempatnya ya, jelas ya. Nama tempatnya apa dan di mana. Oke. Akan ada nih dari Kak Weni. Oke, sebentar. Oke. Silakan. Halo Kak Weni. Halo. Halo. Hai Frisly. Halo Kakak. Iya, jawabannya di Taman Wonderia Semarang, ngambilin buah yang ceri kecil-kecil. Dan itu metikin satu-satu. Malu banget. Ingat banget, itu favorit banget, sumpah itu terhoror. Bener ya Mas Billy ya? Bener. Oke. Aku tuh dikasih Frisly disuruh makan, aku takut asam. Iya, dan itu Kak Billy bingung. Takut kotor, takut diein kelelawar atau apa. Aku kan takutan banget kan orangnya. Kalau Frisly cuek aja dia. Aku berarti iya ya, ya udahlah. Oke, Weni selamat ya. Yeay, alhamdulillah makasih. Tapi bukan dapat kaos loh ini. Kamu iya. Oke, terima kasih Weni. Iya. Oke, teman-teman. Aduh, seru banget ya. Sekarang kita akan penutupan untuk sesi ini. Frisly akan kembali bagi-bagi kaos. Silakan. Oke. Ini lagi-lagi pertanyaan. Gimana caranya? Di itu dulu ya, diputar dulu ya? Putar. Iya, kita putar roulette dulu. Silakan Teh Rani. Oke, ada Kak Raymond Brilian. Nah, halo Kak Raymond. Halo Kak Billy, halo Kak Frisly. Halo. Hai Raymond. Halo Kak. Ini aku mau nanya. Iya Kak, semoga bisa jawab. Aku mau nanya, kira-kira dia sayang nggak sih sama aku? Salah ya? Nggak, bercanda. Kak Billy udah mundur. Nggak, pertanyaannya, tanggal lahir aku itu kapan? Ayo. Waduh. Kayak berat nih gitu. Aku pernah dengar tapi aku lupa. Jujur banget. Aku pernah dengar tapi aku lupa. Gimana? Oh, Tante Endang ngejawab. Lupa kayaknya deh, Kak. Oke. Kasih ini aja Frisly, kasih pertanyaan lain. Bulan apa? Oke. Ini padahal udah ada jawabannya di chat box nih.
sekitar bulan Mei atau Juni ya Kak gitu ya. Iya, Mei. Benar nggak sih Kak? Ya bener, kamu nggak pernah salah kok. Cowok selalu bener di mata aku. Thank you Kak, makasih. Makasih ya, selamat ya. Gila Kakak, baik banget. Gila, kakak baik banget. Ya, Rizly gitu emang. cowok selalu dia salah mah. Kak. Thank you Raymond, selamat ya. Iya nih Kak. Oke. Makasih Kak. Makasih. Sehat Rizly selalu Kak. emang itu anaknya, dia ngomong-ngomong gak mau, cuma lama-lama papa pasti dikasih tahu juga. Kak Billy. Ya. Aku boleh nggak sih ada tambahan? Iya, aku Boleh, dikasih boleh. love sama Kak Uki. Kak Uki kelihatan loh love-nya dari sini. Boleh tambahan Perwan silakan. juga, senyum-senyum. Karena kayaknya di antara semuanya tunggu. Ini aku ini sambil lihat-lihat dulu ya, Kak. Iya, boleh, silakan. Tante Enang, semuanya ada yang ngasih aku emot jari-jari. Love lah, I love you too guys. Ada Kak Oto hari ini, ada Kak Miko. Ini kakak-kakak. Ada Kak Chan Firdani. Ada semua teman-teman, halo. Kai sama Didi Bayi. Ada Kak Firman, ada semuanya. Oh, rame. Nah, aku tuh ngeliat di sini Tante Endang. Bisa dibilang Mama Endang kali ya, biar lebih asik dan akrab. Nanti aku minta tolong nomor atau kontak yang bisa dihubungin, karena spesial buat Mama Endang, nanti aku kirimin baju dari Marsha juga ya. Dan makasih banget, ini ya ampun, rame banget. Jangan khawatir, bukan cuma di sini, nanti bakalan giveaway kok. Aku sering giveaway baju ke depannya. Wah, senang. Tenang aja, buat Kak Billy sama Kakak Awa Travel juga pastinya aku kirimin nanti ya. Makasih. Untuk aku Ukurannya apa, Frisly? Ayo. Apa? Ukuran aku apa, ayo. Ukuran Kak Billy XL. Iya. Makasih. Ini aku mau ngucapin makasih satu-satu, rame, tapi terima kasih untuk 157 orang yang udah bikin aku seneng malam ini. Walaupun bukan malam mingguan ya, kita malam Seninan. Iya, banyak loh Frisly ini. Wow. Dan ini juga berkat Kak Billy, salah satu orang yang bener-bener ngikutin perjalanan aku. Bukan ngikutin malah. Aku pengikutnya Kak Billy guys, dari 2014 ya Kak? 2015, 14 kita. Nih Frisly, aduh, kita bikin film lagi yuk. Abis ini aku udah pengen banget deh bikin film. Guys, kalau kalian mau gimana kalau enggak lah, bakalan ada film Marsha ya Kak? Iya, aku pokoknya pengen banget kalau bisa bikin film Marsha, itu pengen banget. Doain aja, soalnya ini lagi pandemi kayak gini, semuanya serba mundur. Makasih teman-teman yang udah makan syaker-syaker dan nge-tag Marsha di Instagram, nge-tag juga, pokoknya. Nanti pada bikin ini dong, Insta story dong, tag aku, tag Frisly. Tag aku, nanti aku repost, tag Kakak Billy, tag What Travel Indonesia. Semoga next kita bisa Zoom kayak gini lagi ya Kak ya, ngobrol-ngobrol banyak. Iya, nanti Kak Uki kayaknya semangat banget dilihat-lihat Kak. Mau sekalian dipindahin Marsha ke sana, itu semangat banget dia. Kak Uki nunjukin baju, bikin love gitu ya kan. Makasih Kak Fitria Yohana udah sama Tante. Pokoknya makasih semuanya ya. Ini kita udah mau selesai ya Kak Bil ya? Udah mau selesai. Dan Queen Neza Zora, maaf aku agak kaget gitu pas lagi ngeliat-liat yang kamu pampang foto di depan kamera, fotonya Uncle Jordi ya. Wow. Emang makin aktif ya teman-teman. Kalau soal gosip tuh cepet ya. Iya ya. Kita aja pernah digosipin ya Frisly ya. Pas lagi ke Jepang tuh digosipin. Kalian tuh ada hubungan apa sih? Jujur dong sama kita. Aduh, seru banget.
Seru banget. Oke, Kak Billy, aku boleh foto dulu nggak nih, Kak Mas Billy nih? Oh boleh foto. Boleh ya. Nah, teman-teman boleh dinyalin kameranya, boleh siap-siap prepare benerin rambutnya, mau ngapain dulu boleh. Tapi mungkin sesi ini akan lumayan panjang karena ada 7 slide ya, Mas Billy, nggak apa-apa ya. Banyak banget soalnya. Wow. Oke, teman-teman siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, lagi. Karena supaya banyak banget. 1, 2, 3. Oke, masih ada guys. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman. Aduh, wah senang sekali. Senang banget. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah ngikuti acara ini. Semoga nanti bulan depan ada waktunya ya Visi buat teman-teman juga bisa ketemu gitu ya untuk di sini. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Visi buat waktunya. Makasih banget. Thank you Kak Frisly. Terus iya, terima kasih Wat Travel. Kita bakal akan ada Indigo Talk lagi besok. Kirana silakan diingetin. Oke, teman-teman, besok kita akan ada Indigo Talk Festival lagi bersama Karin. Kita akan membahas pengaruh raw energy dalam realita kehidupan, memahami dan membedakan. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, bisa langsung daftar ke admin ya. Biayanya 50.000. Nah, sebelum kita tutup acara ini, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Kak Fisti udah lawangin waktunya, semoga kita bisa bertemu ya. Sama-sama. Dadah semuanya, selamat istirahat. Ya, thank you Terima kasih semua. juga Mas Billy. Terima kasih Kak Dadah. Billy, terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah.